Ya, silakan Bu, langsung. Ya. Shalom semua, saya Ibu NN dari Tangerang. Saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup saya. Saya terdiagnosa sakit lupus sudah dari tahun 2010. Sudah berganti-ganti rumah sakit, berganti-ganti dokter. Sampai kadang capek ya berobat terus ke sana sini. Karena dokter bilang autoimun itu tidak ada obatnya. Dan memang jangka panjang untuk berobat. Dari situ saya sempat down ya. Saya merasa, oh Tuhan ini nggak ada. Kenapa kok bisa terdiagnosa sakit lupus seperti ini? Saya di Nasrani. Saya menikah dengan Muslim. Saya ikut suami saya pada tahun 2003. Saya merasakan dengan beda agama itu beda ya. Kita tidak sejalan, tidak sama. Dan saya merasa tidak ada damai sejahtera. Dari situ saya juga kenal dengan wanita taubat. Timbul rasa sakit hati yang mendalam. Maaf Bu NN, mungkin bisa lebih dekat sama mic-nya Bu. Suaranya kurang jelas, lebih dekat ya. Sama handphonenya atau mic-nya ya. Oh, iya Pak Frans. Ini pada saat itu saya merasa saya tidak sanggup ya. Tapi saya bertahan demi anak-anak saya. Akhirnya sampai terdiagnosa sakit lupus ya tahun 2010. Itu udah luar biasa. Buat saya pukulan buat saya. Akhirnya saya berobat sampai bertahun-tahun ya saya rasakan. Tapi terjadi mujizat Pak Frans. Seminggu ini ya saya bolak-balik ke rumah sakit karena pas memang sedang drop-dropnya. Itu sampai dokter saya harus cek lab, ya bolak-balik cek lab. Dan nggak disangka kemarin pada hari Senin ya saya lihat hasil labnya, dokter bilang negatif Pak Frans. Rheumatoid factornya negatif. Saya nggak percaya, kok negatif ya? Biasanya juga kalau ini selalu ini positif. Dokter bilang ini negatif Bu, bilang gitu. Nanti Ibu terakhir tadi pagi saya balik lagi, saya harus lihat lagi hasil labnya lagi. Ibu ini tidak ada autoimun, bilang gitu. Yang ada saya ada peradangan di sendi ya, itu yang buat saya tuh selalu nyeri ya kalau setiap kali berjalan di kaki kiri saya. Itu dikarenakan efek obat yang sudah bertahun-tahun saya minum, jadi membuat jadi dibilangnya pengeroposan tulang ya. Maka jadi Ibu fokusnya berobat ini aja. Ibu saya rujuk lagi ke dokter ortopedi. Jadi saya udah nggak lagi ke dokter yang menangani autoimun saya Pak Frans. Itu saya tuh kaget, saya terheran-heran, saya sempat masa sih ya bilang gitu. Itu sampai setiap kali itu sampai setas kali itu hasil ini saya ingin dari lab, dari obat, mungkin obat udah nggak terkira, saya minum obat bertahun-tahun ya gitu. Masa sih kata dokter nggak ada ininya. Dokter Ibu memang tidak ada. Bener Dok, udah nggak ada. Bilang gitu. Ya ini hasilnya nih coba nih kan. Jadi sekarang saya mesti gimana nih Dok? Bilang gitu. Udah Ibu saya rujuk aja. Ibu sekarang fokus ke dokter tulang aja supaya nanti Ibu bisa kakinya udah bisa ini lagi. Ya luar biasa ya Pak Frans. Nah, saya bilang saya kenal Ibu Eli
bulan Mei 2021 kemarin, karena saya di saat lagi ini saya DM beliau karena saya nonton YouTube ininya ya, khotbahnya. Dari situ saya selalu dikuatkan sama Ibu Eli. Saat saya lagi lemah, Bu Eli doakan saya. Bu Eli doakan saya sering kali saya DM Bu Eli. Dari situ Bu Eli selalu menguatkan, bilang percaya saja, Bu Eli pasti akan sembuh. Nah gitu, percaya dengan iman pasti. Maka saya bilang, Tuhan bertahun-tahun, kok baru sekarang saya benar-benar merasakan. Saya mau kembali. Saya bilang, saya udah tinggalin Tuhan. Maka saya bilang jangan pernah kita tinggalin Tuhan. Dan di saat kita sudah mengampuni, kita dikasih mujizat juga sama Tuhan. Amin. Banyak sekali doa saya yang dijawab satu persatu sama Tuhan, luar biasa pergumulan 1 tahun ini Pak Frans. Dan saya terima kasih Bu Eli yang selalu mensupport saya dalam doa. Banyak sekali sebenarnya kesaksian yang ingin saya saksikan, cuma yang paling ini sakit saya disembuhkan. Jika nanti saya ada dikasih kesempatan, saya ingin lagi bersaksi tentang wanita tobat. Bagaimana saya bertahun-tahun diteror oleh wanita tobat itu, bukan hanya 1, tapi 2 wanita tobat. Dan juga ingin menyaksikan juga gimana anak saya bisa disembuhkan dari depresi ya. Anak saya dipulihkan Tuhan. Jadi saya pengen, biarlah berkat, menjadi berkat. Kesaksian saya ini bisa menjadi menguatkan teman-teman semua. Jangan pernah putus-putus bergumul dalam doa. Karena Tuhan itu setia, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Pak Frans, kesaksian saya. Ya, mungkin bisa cerita juga boleh Bu tentang masih ada waktu kok tentang wanita tobat tadi ya. Gimana Bu? Tahun 2007 ya, itu saya kenal wanita tobat dengan ini ya, teman sekerjanya ya. Itu bertahun-tahun Pak Frans berhubungan. Saya nggak bisa apa-apa karena saya takut Pak Frans. Karena yang diancam-ancam bukan dia, saya Pak Frans. Sampai saya dikirimin boneka santet. Saya ditulisin di situ, kita hitung sampai bulan Desember hidupmu. Saya bilang, itu boneka sudah dibungkuskan kapan? Saya dikirimin surat dengan foto-foto dia dan suami saya. Saya dikirimin lagi paket, terakhir dikirim paket, saya bilang, Bu Eli ini bagaimana? Bakar saja, hancurkan saja. Saya bilang, saya percaya pasti kuasa amal kado kuasa nggak itu tidak akan berlaku, itu tidak akan bisa mengenai. Doakan saja. Maka di saat saya manut, tadinya kan selalu ribut, ini saya bilang cukup diam, buta, bisu, tuli, udah saya nggak mau tahu. Nyatanya semua Tuhan yang tolong. Apapun yang wanita tobat itu lakukan, saya nggak pernah respon, saya nggak pernah gubris. Mau diancam, mau disantet, mau dikirimin apapun, saya nggak balas, saya nggak pernah hubungin mereka. Jadi saya bilang saya percaya nanti Tuhan yang bekerja. Saya serahkan semua ke tangan Tuhan, Pak Frans. Jadi saya percaya sakit saya jadi sembuhkan, pasti keluarga saya dipulihkan, pasti rumah tangga saya dipulihkan. Termasuk anak saya, Pak Frans. Sempat bulan Januari, Februari, Maret kemarin seperti depresi ya. Saya sampai di Bu Eli doakan saya. Anak saya setiap kali dia marah, dia silet-silet tangannya Pak Frans. Dia bentur-benturin kepalanya ke tembok atau dia silet-silet kakinya. Saya sampai tiap tengah malam begitu. Kadang dia nangis jerit-jerit sendiri. Saya bilang ini kenapa? Ada apa Tuhan? Saya bilang. Kayak seperti kalau karena pelajaran online kok bisa membuat sampai depresi seperti ini. Nah, saya bilang Bu Eli gimana ini, saya harus gimana? Doa aja Bu Eli, doa aja, sabar. Hadapin dengan sabar. Setiap malam setiap tidur saya tumpang tangan. Dan bulan April sampai Maret ini
Saya lihat perkembangannya luar biasa. Udah nggak seperti itu, setiap kali dia marah, setiap kali dia minta apa, dia nggak pernah lagi seperti itu. Puji Tuhan Pak, peran semuanya diubahkan, semuanya itu di nama Tuhan tuh seperti membalikkan telapak tangan. Luar biasa. Saya memakai jangan pernah tinggalin Tuhan. Jadi kita harus jadi setia. Tetap apapun keadaannya, tetap berdoa. Saya cuma ngandelin doa Pak Peran setiap hari. Kalau saat saya lagi lemah, saya WA Bu Eli, doakan saya. Jadi saya bilang, saya nggak tahu Pak Peran mesti gimana. Karena kami sekeluarga, cuma saya yang terima Tuhan Yesus. Maka saya percaya semua pasti akan terima. Termasuk suami dan anak-anak saya. Cuma butuh waktu. Semua masih dalam proses. Tetap saya pergumulkan. Saya juga tetap minta dukungan doa. Saya mau dipulihkan. Kami menyembah Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa melayani Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus. Itu Pak Frans. Oke. Kesaksian saya. Ya, jadi Ibu diuji lewat sakit penyakit ya, kelemahan tubuh, kemudian diuji betul. juga lewat masalah rumah tangga dengan wanita tobat. Kalau untuk usaha pekerjaan, keuangan gimana Bu? Wah itu hancur-hancuran ya Pak Frans. Oh diuji juga ya? Iya, diuji juga parah banget. Sampai saya juga mengelola sekolah karena pandemik, sekolahnya pun tutup karena tidak ada murid. Tapi saya Bu Eli, selalu ada jalan, saya bisa jualan online. Apa aja saya jalanin Pak Frans. Itu ada yang bisa saya dagang, saya dagangin. Dagang makanan, dagang frozen atau apapun saya jualan untuk menutupi kekurangan kebutuhan saya Pak Frans. Oke. Maka saya bilang nanti Tuhan buka jalan untuk saya bisa buka lagi. Mungkin bisa buka sekolah lagi atau usaha yang lain. Baik. Wah, luar biasa, komplit banget ya ujiannya. Komplit banget Pak Fran. Wah, kalau nggak ingat dan nggak dikuatkan, saya waktu kena Bu Eli saya udah mau mati rasanya. Saya minum obat sebanyak-banyaknya, tapi Tuhan masih sayang. Saya masih sempat juga mau bunuh diri juga begitu ya? Sempat pengen bunuh diri? Aduh, gimana ya Pak? Autoimun itu yang menyerang sendi saya seperti robot Pak Frans. Jalan kaku, jongkok nggak bisa, miring aja nggak bisa. Pakai baju harus dibantu. Jadi kalau udah lagi parah itu Pak Frans, waduh, saya bilang kok kayak gini amat ya? Saya bilang itu kok hidup seperti ini amat ya? Bilang itu. Udah kayak anak saya gitu, suami saya tidak perhatian. Saya bilang kalau saya ngeluh sakit, saya nggak bisa ngeluh sakit. Kenapa sakit? Kamu tahu nggak? Waduh, saya sampai mau ngomong aja saya nggak berani kalau lagi sakit atau apa, saya diem aja Pak Frans. Saya mikir anak-anak saya Bang, tuh. Yang penting mereka masih bisa tetap melihat keluarga kami baik-baik aja, kami tidak ada masalah. Itu Pak Frans. Wah. Makanya rasanya denger ini luar biasa ya. Makanya saya bilang bukan saya ini masa yang diteror habis-habisan Pak Frans. Rasanya kan takut juga ya. Nggak hanya saya, orang tua saya juga dikirimin Bapak. Oh, keluarga juga orang tua juga ya? Iya. Jadi keluarga diancam. Saya bilang, kok aneh ya, harusnya kan saya yang marah gitu. Kok malah kalau suami saya baik nih ke keluarga, misalnya lagi nggak perhatian sama wanita tobat, dia langsung nyerang. Dibuat supaya kita tuh, tapi saya bilang Tuhan luar biasa, saya kadang selalu dikasih mimpi ya. Gitu. Dikasih untuk saya ada di tengah lautan, semuanya serba hijau, tapi saya nggak mau pilih jalan itu. Saya lihat suami saya ada di situ. Wah, serem juga ya Pan, kalau kayak Pak Pan. Cuma saya percaya segala sesuatunya Tuhan yang proses, Tuhan yang ini ya, yang
bertindak. Oke. Baik. Wah, berikan dulu tepuk tangan untuk menyemangati Ibu NN ya. Tetap semangat, tetap kuat ya. Tetap percaya sama Tuhan karena apa yang terjadi semua seizin Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan yang baik. Betul. Ya, tidak ada satupun rencana yang gagal. Oleh karena itu kami akan support terus di dalam doa untuk Ibu NN ya, untuk tetap kuat ya. Amin. Ya, saya pengen bisa ibadah Pak Frans. Ya. Karena kalau ketahuan saya bisa dibunuh, saya nggak boleh. Awas ya. Apa itu Yesus? Apa itu ini? Wah, berani kamu ini, mati kamu. Aduh, Pak Frans, saya bilang sampai ngumpet-ngumpet. Ya, kita akan support terus Bu NN di dalam doa. Tetap semangat ya Bu ya, tetap kuat ya. Ya, saya percaya kesaksian Ibu ini sangat menjadi berkat buat setiap kita. Ya, sangat menjadi berkat. Terima kasih sekali lagi Bu NN. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Tetap sehat, tetap penuh sukacita. Tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Oke, selamat malam Bu NN. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Frans. Oke, Tuhan berkati.